Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hayatun Nisa, Nur Abidah, Nur Lena Hayati, dan Nur Ma'iyah akan menjelaskan makalah yang berjudul Media dan Bahan Manipulatif dalam Pembelajaran Matematika pada mata kuliah Pembelajaran Matematika SDMI yang diampu oleh Ibu Khairiyatul Munah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Norma Iya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran matematika. Sebelum kita mengetahui apa itu media pembelajaran matematika, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari media itu sendiri. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Kemudian, menurut AECT, mengartikan media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Nah, sekarang pengertian media menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama menurut Rendra Ashar. Beliau berpendapat media pembelajaran adalah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang kedua, pendapat dari Syaiful Bahari Jamarah dan Aswan Zain. Mereka mendefinisikan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Nah, setelah mengetahui pengertian media, jadi media pembelajaran matematika merupakan segala sesuatu yang bisa menyalurkan pengetahuan dari pendidik atau sumber informasi kepada siswa atau penerima informasi dalam pembelajaran matematika. Media pembelajaran matematika juga adalah sarana yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran matematika yang bertujuan untuk mempermudah dalam mempelajari matematika. Pelajaran matematika cenderung dibenci oleh siswa karena bersifat abstrak dan berpikir abstrak sangatlah sulit menurut mereka. Karena itulah, alat bantu memahami materi yang kita sampaikan kepada siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran matematika diperlukan media pembelajaran matematika. Nah, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran dan kegunaannya. Adapun media yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah media yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Dengan memakai media ini, pembelajaran akan berjalan dengan mudah karena materi yang akan diajarkan telah tersedia. Adapun media yang kedua yaitu media elektronik. Nah, media yang dipakai dengan bantuan alat-alat elektronik contohnya seperti kalkulator, OHP, TV, DVD, FCD, dan komputer. Dalam penggunaan media elektronik, biasanya data berformat video, gambar, gambar animasi, atau sebuah film pendek. Penggunaan media elektronik biasanya dipakai sebagai penekanan pada materi mata pelajaran yang penting yang harus dimengerti oleh siswa. Contohnya dengan memakai video guru dapat menjelaskan bagaimana pengaplikasian rumus integral pada saat proses terbang pada pesawat. Atau dengan menggunakan MATLAB, guru bisa mengajarkan membuat bangun integral dengan menentukan titik koordinatnya. Adapun media yang ketiga yaitu media peta konsep. Media peta konsep tujuannya untuk membangun pengetahuan siswa dalam belajar secara sistematis, yakni sebagai teknik untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep belajar dan pemecahan masalah.
Peta konsep adalah media pendidikan yang bisa menunjukkan konsep ilmu yang sistematis, yakni dimulai dari inti permasalahan sampai pada bagian pendukung yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa membentuk pengetahuan dan mempermudah pemahaman sebuah topik pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu peraga. Alat peraga adalah alat atau peraga yang dipakai untuk memperagakan fakta, konsep prinsip atau prosedur tertentu supaya tampak lebih nyata atau konkret. Nah, dalam proses pembelajaran alat peraga terbagi menjadi dua bentuk, yakni alat non-material dan alat material. Adapun alat non-material contohnya seperti perintah, suruhan, larangan, serta nasihat dan lain-lain. Sedangkan alat material contohnya seperti bangun balok, segitiga, prisma, jajar genjang, bola, globe, dan lain-lain. Baiklah, saya Nurlena Hayati akan melanjutkan materi mengenai pengertian bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika. Bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan konsep dan prosedur matematika. Alat ini merupakan bagian langsung dari mata pelajaran matematika dan dimanipulasikan oleh peserta didik, seperti dibalik, dipotong, digeser, dipindahkan, digambar, dipilah, dikelompokkan, atau diklasifikasikan. Menurut Gatot Mosetyo dan kawan-kawan, mendefinisikan bahwa bahan manipulatif adalah bahan yang dapat dimanipulasikan dengan tangan, seperti diputar, dipegang, dibalik, dipindah, diatur, atau ditata, atau dipotong-potong. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa bahan manipulatif yaitu bahan yang dapat dimain-mainkan dengan tangan. Baik, selanjutnya saya Yatunisa akan melanjutkan materi yaitu tentang macam-macam bahan manipulatif, pembelajaran matematika dan penggunaannya. Nah, di sini ada 4 macam bahan manipulatif. Itu ada yang pertama bahan manipulatif dari kertas, yang kedua ada bahan manipulatif dari kayu, yang ketiga ada bahan manipulatif dari lidi, yang keempat ada bahan manipulatif dari kertas bertitik dan atau berpetak. Nah, langsung saja itu yang pertama ada bahan manipulatif dari kertas. Nah, di mana bahan kertas ini mudah diperoleh dengan warna yang beragam. Dari kertas manila yang dibeli di toko atau dari bekas berbagai sampul tak terpakai. Dari karton pembungkus makanan atau minuman. Nah, manfaat dari bahan manipulatif kertas atau karton ini antara lain itu untuk menjelaskan pecahan berbagai bangunan geometri, misalnya persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu bahan yang kedua yaitu bahan manipulatif dari kayu, di mana bahan manipulatif dari kayu ini dapat dihias dengan berbagai warna yang menarik untuk menjelaskan konsep numeral, kesamaan bilangan, dan operasi bilangan bulat. Selanjutnya yang ketiga ada bahan manipulatif dari lidi. Nah, dalam bahan ini yang dapat digunakan itu adalah bentuk pecahan. Nah, pecahan dapat dimanipulasikan dengan lidi dengan warna yang menarik, digunakan untuk menjelaskan konsep satuan, puluhan, ratusan untuk siswa SD kelas rendah. Bahan yang keempat yaitu bahan manipulatif dari kertas bertitik atau berpetak. Nah, kertas bertitik dapat bersifat persegi atau bersifat isometri.
Nah, model ini dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang terkait dengan geometri, menjelaskan bangun datar dan sifat-sifatnya, hubungan antar bangun datar dan luas bangun datar. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.